Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Semaravers, selamat datang di podcast Putra Putri Semara Catur. Dengan saya Naomi Kristianggraini, Putri Semara Catur tahun 2025-2026. Dan saya Februari Cahya Emanuel, Putra Semara Catur tahun 2025-2026. Di podcast kali ini kita akan ngobrol yang santai, seru, tapi tetap bermanfaat. Nah, betul banget. Jadi hari ini kita tuh bakal membahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang lingkungan hidup, kesadaran menjaga bumi, dan peran generasi muda dalam merawat alam sekitar. Apalagi beberapa waktu ini kita sering mendengar isu tentang perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, dan sampah plastik yang semakin menumpuk, sampai berkurangnya ruang hijau di perkotaan. Nah, supaya pembahasan kita makin menarik dan juga lebih ilmiah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tuh, guru biologi dari SMA Negeri 4 Surakarta, yaitu Bapak Sutana. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Sutana dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Terima kasih mengundang kami untuk kegiatan hari ini ya. Kami juga senang banget nih Pak. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan teman-teman semua tentang pentingnya menjaga lingkungan ya Pak. Ya. Nah, Pak Sutana, kemarin itu kan di sekolah kita baru saja ada event ya Pak, yang diadakan oleh MPK OSIS Semara Catur, yaitu Harmoni, singkatan dari Hari Bumi On Kartini. Nah, kegiatan ini juga gabungin dua momentum penting Pak, yaitu peringatan Hari Kartini dan juga Hari Bumi. Jadi bukan hanya seru sebagai acara sekolah, tapi juga punya peran yang mendalam. Kemarin itu acaranya banyak banget Pak Sutana. Kita mulai dari seminar tentang lingkungan, narasumbernya dari Ibu Deno. Terus kita ada sosialisasi pilah sampah biar teman-teman juga punya kesadaran diri akan sampah-sampah yang ada di SMA kita tercinta gitu. Ada juga lomba-lomba mulai dari lomba ekoprint, tutur cerita hingga fashion show yang memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan style gitu ya. Nah, terus bagaimana sih kesan Bapak melihat event Harmoni kemarin? Ya. Terima kasih. Yang pertama bahwa seru memang Harmoni kemarin. Kami berharap itu menjadi kegiatan rutin yang bisa dilakukan tiap tahun dan harapannya menyesuaikan dengan tema yang ada di sekitar kita. Yang pasti bahwa memicu anak-anak untuk memahami dan melaksanakan apa yang menjadi pelajaran di kelas, tidak hanya sekedar teori saja, tapi benar-benar itu real, bisa dilakukan di lingkungannya. Minimal adalah apa yang ada di lingkungan kita bersih. Kemudian sampah pun plastik menjadi berkurang. Kemudian apa yang menjadi lingkungan itu benar-benar termanfaatkan. Misalkan plastik bisa termanfaatkan ataupun ada sampah-sampah organik pun bisa termanfaatkan. Jadi artinya menjadi pembelajaran besar kita bahwa sampah tidak sekedar untuk dipahami sekedar untuk dibuang, tapi benar-benar termanfaatkan. Termasuk menjadi alat untuk fashion show kan, itu menjadi alat yang luar biasa yang nantinya bermanfaatkan betul untuk kehidupan selanjutnya, gitu ya. Iya, nah jadi dari event Harmoni kemarin itu ya Bapak, yang paling di highlight itu adalah Hari Buminya, karena kan berkenaan dengan lomba sekolah sehat juga. Poinnya Harmoni itu waktunya setelah lomba sekolah sehat, sehingga banyak event-event seperti KBM yang dipakai untuk bersih-bersih gitu, teman-teman bersih-bersih juga kemarin lingkungan sekolah. Nah, menurut Pak Sutana sendiri, seberapa pengaruh kalau lingkungan belajar kita ini sehat tuh teman-teman bakal fokus belajar, gimana tuh Pak pengaruhnya? Ya, yang pasti bahwa kebersihan itu menjadi tolak ukur kita untuk pembelajaran. Ya, jadi kalau kemudian lingkungannya bersih, pastinya kita akan nyaman untuk belajar, memahami materinya. Sehingga kalau kemudian saya sarankan tidak hanya dibersihkan saat lomba, tapi benar-benar rutin. Apakah kemudian tiap hari, apakah kemudian tiap pekan, rutin dilakukan sehingga nantinya kalau lingkungan itu bersih, anak-anak pasti sehat, tidak ada penyakit. Yang kedua, nyaman untuk belajar, nyaman untuk memahami materi. Yang ketiga adalah minimal menjadi role play, bahwa kita menjadi pemain utama untuk kebersihan lingkungannya. Kalau kemudian kita di sekolah sudah bersih, insya Allah ya,
lingkungan di rumah juga akan bersih gitu loh. Kalau ada pembiasaan yang baik di sekolah, pastinya itu akan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Sehingga harapan kami tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tapi benar-benar itu di rumah termasuk lingkungan masing-masing. Gitu ya. Ya. Kan Pak Sultan ini guru biologi ya Pak ya. Ya. Kalau dari sudut pandang biologi, gimana sih hubungan manusia sama lingkungan? Ya. Yang pasti bahwa anak-anak saya sampaikan bahwa kita dengan lingkungan itu saling ketergantungan, ya, saling berkebutuhan, saling untuk berinteraksi. Sehingga nantinya kalau kemudian lingkungan rusak, kita pun juga akan mendapat dampaknya. Ya, misalkan kita tahu nih berapa sih umur bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa umur bumi sudah 4,5 miliar tahun. Sangat lama ini umur. Kalau kemudian kita tidak bisa membersihkan atau menjaga bumi dengan baik, apakah kemudian kita meyakini bahwa Anda dengan generasi berikutnya itu mampu hidup dengan baik di kemudian hari? Sehingga nantinya kalau sudah tua maka butuh perawatan. Sehingga kalau kemudian sekarang kita ada ketergantungan dengan lingkungan, maka kita punya dampak juga. Kita membuang sampah barangkali sedikit, tetapi kalau kemudian itu dampaknya ke sungai, juga dampaknya ke kita. Tidak hanya ke hewan, tidak hanya ke lingkungan. Kalau ada banjir pun juga kita kena dampak. Ya. Kemudian kalau kemudian ada bioplastik sekarang nanoplastik pun juga dampaknya ke kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan itu pasti dampaknya ke kita. Meskipun kadang-kadang masih menyaksikan. Misalkan ada yang kecil atau yang besar atau peran yang barangkali sederhana. Tetapi kalau kemudian itu dilakukan rutin, dilakukan kita di sekolah, di rumah, itu insya Allah akan berdampak besar ke semuanya, termasuk bumi ini, gitu ya. Iya, terus kita kan juga berharap ya Pak, kalau harmoni ini bukan sekedar seremonial gitu. Jadi teman-teman nggak cuman fun dengan lomba-lombanya, tapi kita mau teman-teman juga ngambil hikmahnya. Jadi selanjutnya akan ada aksi nyata untuk SMA Negeri 4 sendiri. Nah, menurut Bapak, kalau lingkungan sendiri kan yang menjaga bukan hanya seperti kemarin ada narasumber bernama Ibu Deno yang memang sudah masterpiece-nya di bidang lingkungan. Kan nggak cuman orang dewasa yang sudah punya pengalaman yang harus sadar akan lingkungan ya Pak, tetapi generasi muda seperti siswa-siswi SMA Negeri 4 gitu juga harus punya kesadaran apalagi di lingkungannya sendiri gitu. Nah, menurut Pak Sultana sendiri, seberapa penting kesadaran diri siswa-siswi kita dan gimana caranya bangun gairah teman-teman biar mau buang sampah di tempatnya tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa-paksa dulu gitu Pak. Ya. Jadi kesadaran siswa itu menjadi pondasi. Sekali lagi bahwa kita atau Anda sebagai generasi muda harus mampu menjaga bumi ini. Kalau kemudian tidak Anda, generasi muda siapa lagi? Yang tua sudah barangkali sudah persiapan ke sana. Tapi barangkali yang muda harus persiapan bahwa bumi ini masih panjang. Anda pun punya kesempatan untuk hidup di bumi juga panjang. Sehingga menjadi pondasi besar bahwa kesadaran itu menjadi kegiatan yang harus utama di benak kita masing-masing. Kalau kemudian kita mampu menjaga lingkungan, maka insya Allah kita akan juga terjaga juga, ya. Sehingga kalau kemudian adanya perubahan-perubahan lingkungan sekarang ini, ya, global warming, kemudian sampah yang luar biasa, kemudian perubahan-perubahan yang dari polusi, itu kalau kemudian kita sendiri yang tidak punya peran, siapa lagi? Dan sekali lagi, kalau ini ketergantungan, ya, ada saling keterkaitan, ada interaksi keduanya, maka sekali lagi dampak dari lingkungan itu ke manusia juga. Nah, sehingga kalau misalnya kita nanti kemudian tidak mampu menjaga lingkungan, dampaknya ke kita. Nah, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kesadaran siswa, apalagi kemudian kesadaran anak muda harus ditingkatkan. Menjadi pondasi ke depan bahwa Anda yang akan melanjutkan perjuangan kami di bumi, termasuk bagaimana untuk menjaga lingkungan ini untuk lestari dan menjadi kegiatan hidup nanti Anda ke depan. Ya. Kalau sekarang sudah 4,5 miliar tahun, kita nggak tahu berapa sih umur bumi ini. Tetapi kalau sudah sekian, hanya perlu dijaga ini, ya, dijaga. Sehingga nanti kalau misalkan sungai atau kemudian waduk yang di sana tidak ada upaya untuk pelestarian,
maka itu akan dampaknya ke kita sendiri. Iya, padahal sungai waduk kayak gitu juga bermanfaat bagi nantinya Oh, ya Pak, masa pastinya depan. gitu Iya. ya. Makanya harus ada upaya juga dari kita sendiri, dari generasi muda buat selalu menjaga lingkungan biar kedepannya tetap kayak gini, bahkan berkembang gitu lingkungannya, lebih luar biasa lagi. Di zaman sekarang ini kan banyak banget ekosistem yang rusak nih Pak. Ya. Kalau semisal satu bagian ekosistem rusak, itu gimana Pak pengaruhnya ke bagian lain? Ya. Kalau kita belajar di biologi namanya biogeokimia. Ada saling keterkaitan antar sistem ya. Kalau kemudian ada lagi misalnya jaring-jaring makanan. Ada rantai makanan di sana. Dan itu kalau kemudian ada satu yang rusak akan berdampak ke yang lain. Kalau namanya rantai makanan, kalau ada satu makhluk yang kemudian hilang, maka dampaknya tidak hanya ke yang belakang, tapi depan juga punya dampak. Yang satu bisa jadi bertambah banyak dan akan menghabiskan SDA yang ada. Tetapi kalau kemudian yang belakangnya kan hilang, habis. Dan itu akan berdampak langsung ke belakang, termasuk manusia. Nah, sehingga kalau kemudian interaksinya tidak baik, keterkaitan tidak baik, maka hubungan antar makhluk pun tidak baik. Ya, sehingga kalau misalkan kita bisa menjaga keterkaitan antara makhluk hidup, dampaknya tidak hanya ke lagi hewan di belakang, tapi di depan juga ada. Maka adanya hama, adanya kemudian penyakit-penyakit ini, semuanya pasti ada dampak dari kegiatan-kegiatan yang di situ bisa berlebihan atau kemudian penghilangan makhluk baru. Nah, sehingga kalau misalkan sekarang kita mampu menjaga, namanya rantai makanan dijaga, jumlahnya harus baik, harus ada keterkaitan. Maka namanya interaksi antar makhluk hidup, namanya mutualisme, namanya komensalisme, dijaga betul. Termasuk parasitisme. Jangan kemudian beranggapan bahwa kalau kemudian singa itu makan kicang misalkan, itu menjadi sesuatu yang jelek. Enggak, itu namanya menjaga keseimbangan. Keseimbangan ekosistem dijaga. Bukan kemudian ular makan katak, kemudian itu menjadi sesuatu yang perlu diberantas, bukan. Tapi menjadi sesuatu yang harus dilestarikan, bukan masalah jumlahnya, tapi adalah keseimbangan lingkungan. Ya, sehingga kalau sekarang kita bagaimana menjaga lingkungan tumbuhan, jumlah hewan, kemudian berbagai hasil dari tumbuhan, ada oksigen, ada CO2, kemudian ada ozon di sana, kemudian ada plastik, semuanya dijaga. Kalau kemudian tidak ada upaya untuk menjaga jumlah, kuantitas, kualitasnya, maka semuanya akan berdampak ke hewan termasuk manusia. Karena manusia kan di akhir ya. Ibaratnya kalau sebuah rantai makanan kan di organisme terakhir. Tapi kan semuanya kan punya dampak ya. Sehingga kalau sekali lagi, kalau sekarang ada namanya berbagai penyakit baru atau kemudian jumlah hewan yang terlalu banyak menjadi sebuah hama, itu karena sekali lagi karena kita yang tidak mampu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi sebenarnya yang dianggap buruk oleh teman-teman saat ini tuh sebenarnya juga salah satu bagian untuk menjaga ekosistem kita gitu ya, Pak, keseimbangannya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sutana tentang tumbuhan. Tumbuhan itu kan kita sudah kenal kalau dia menghasilkan oksigen sehingga bisa menjaga kehidupan kita. Tapi Naomi mau minta Pak Sutana kasih satu contoh yang paling dekat sama kita, tumbuhan itu sebenarnya manfaatnya apa sih, Pak? Oke. Tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan itu produsen ya. Produsen bisa makanan, karbohidrat, ataupun bisa oksigen. Itu yang pertama. Kalau kemudian kita merasa bahwa kita tidak perlu tumbuhan, salah. Kita makannya dari tumbuhan, karbohidrat dari tumbuhan. Dan tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk semuanya. Nah, kalau kemudian ada yang kemudian menghilangkan tumbuhan, maka kita akan kekurangan oksigen. Kita juga kekurangan makanan. Sehingga kalau paru-paru dunia ini hilang, maka dampaknya ke hewan ataupun manusia juga. Ya, sehingga sekarang pun harus dijaga juga. Karena secara teori memang ada yang mengganti. Proses penggantian itu juga sebenarnya punya masalah juga. Misalkan tumbuhan A diganti tumbuhan B. Memang bagi manusia itu sesuatu yang baik ya. Misalkan kita sama ratakan sawah semua ditanami dengan padi. Tapi kalau kemudian semua manusia makannya padi, lama-kelamaan padi akan hilang gitu. Kebutuhannya meningkat.
maka perlunya sebenarnya diversifikasi makanan ya. Makanan perlu diatur. Ada yang makan padi, ada yang makan singkong, ada yang makan pisang. Semuanya karbohidrat. Tidak harus kemudiannya semuanya harus nasi, ya. Termasuk buah. Kemudian ada yang roti nggak apa-apa. Jadi karena tumbuhan itu sesuatu yang luar biasa di bumi ini, kalau kemudian ada pengurangan, dampaknya ke oksigen dan makanan kita, karbohidrat kita. Sehingga kita harus jaga. Karena sekali lagi, kalau kita kekurangan makan, barangkali masih ada minum. Ada alternatif yang lain. Tapi kalau kemudian tidak ada oksigen, kita mau apa? Apalagi sekarang kita tahu bahwa oksigen itu harganya mahal. Anda bisa ke rumah sakit, harganya mahal. Kalau kemudian tumbuhan memberikan oksigen itu gratis ke kita. Sehingga kalau misalkan sekarang kita bisa menjaga jumlah tumbuhannya dan kita bisa memanfaatkan dengan maksimal, insya Allah akan lebih baik. Kita bisa merasakan kalau kemudian misalkan tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan kita mampu untuk berada di bawahnya, insya Allah lebih baik, lebih seger lah. Ya, sehingga apa yang dilakukan itu insya Allah akan lebih bermanfaat bagi lingkungan kita. Ya. Nah, mungkin zaman sekarang siswa itu kebanyakan itu tidak melestarikan lingkungan ya Pak ya. Nah, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan siswa untuk menjaga lingkungan nih Pak menurut Bapak? Ya, barangkali yang perlu dilakukan adalah satu, kita harus menjaga lingkungan dari sampah, polusi. Karena bisa jadi kita sekarang ini karena terbiasa dengan plastik, maka kemudian lebih gampang membuang plastik. Tetapi kalau misalkan kita punya sampah organik pun juga harus ditata. Jangan sampai kemudian meskipun kita terbiasa plastik, tapi jumlah sampah organik juga harus tetap ditata jumlah dan sebagainya, manfaatnya. Sehingga yang pasti bahwa bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan yang saling berkeseimbangan. Ya, boleh kita membuang sampah, tetapi harus benar-benar itu sampah yang bisa termanfaatkan. Kalau sekarang ada plastik, ya termanfaatkan betul. Jangan sampai kemudian plastik yang kita pakai itu hanya terbuang, kemudian tidak termanfaatkan, bahkan menjadi sampah. Apalagi sekarang ada bioplastik. Ya, kalau kita lihat sekarang, kemarin di Solo November 2025, hasil penelitiannya bahwa di Solo itu sudah ada 125 partikel per liter bioplastik yang ada di Solo dan Boyolali. Hasil penelitiannya. Sehingga kalau misalkan ini masuk ke ranah hujan, maka kita punya dampak, ya. Bisa ke polusi udara, bisa ke polusi air, bisa ke yang lain, termasuk penyakit baru. Ya, sehingga kalau sekarang kita tidak bisa menjaga bagaimana upaya benar-benar sampah itu termanfaatkan dengan baik ke kita, maka kita akan punya dampak lagi berupa berbagai namanya bioplastik maupun nanoplastik. Yang itu dampaknya juga ke kesehatan manusia sekarang. Gitu. Jadi minimal adalah bagaimana kita memanfaatkan lingkungan untuk lingkungan kembali. Ya, jadi bioremediasi bisa terjadi. Jadi kalau kita manfaatkan apa ya harus dimanfaatkan betul. Jangan sampai ada sisa. Nah, gitu ya. Ya. Itu juga berhubungan karena kemarin fashion show Harmoni kita itu ya Pak, sempat ada pro dan kontra karena harus membuat barang yang ada nilai gunanya. Karena kalau hanya membuat baju gitu saja pasti akhirnya akan jadi plastik lagi, sampah lagi gitu ya Pak, dan nggak akan kepake. Jadi kemarin sempat teman-teman berkreasi membuat bros, membuat tas dan lain-lain yang kreatif juga, bagus juga. Jadi kedepannya bisa kepake lagi, jadi nggak jadi sampah lagi, dibiarkan lagi gitu. Untuk yang terakhir Bapak, mungkin Bapak Sutana ada pesan buat teman-teman. Kan kita kan juga sering buat beres-beres sekolah. Nah kadang teman-teman ada yang masih males-malesan Pak, padahal udah dibagi kelas ini di sini, kelas ini di sini, tapi teman-teman ada yang enggak males di kelas aja gitu. Nah menurut Pak Sutana ada pesan buat teman-teman biar tetap semangat buat jaga kebersihan. Ya, buat teman-teman di SMA Negeri 4 Surakarta, yang utama adalah yakinlah bahwa lingkungan itu berdampak ke kita sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya juga akan berdampak ke kita. Baik sebagai siswa, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai anggota keluarga di rumah kita. Sehingga rajin-rajinlah untuk membersihkan lingkungan kita masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah, maupun lingkungan kita masing-masing di rumah. Yang pasti bahwa harapan kami bahwa Anda adalah generasi muda yang nantinya menjadi penghuni bumi ini ke depan.
Sehingga Anda harus menjaga, Anda harus bisa mampu untuk melaksanakan keseimbangan lingkungan secara maksimal. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sutana. Nggak kerasa podcast kita hari ini benar-benar udah panjang dan pastinya obrolannya bermanfaat karena ada narasumber kita yang hebat. Yes, kita jadi paham bahwa jaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah atau orang dewasa doang, tapi tanggung jawab kita semua termasuk para pelajar. Terima kasih Pak Sutana sudah mau berkenan membagi ilmu dengan teman-teman semuanya, terkhusus bagi kami yang ada di sini. Ya, makasih. Semoga setelah dengar podcast ini teman-teman bisa mulai dari langkah kecil untuk jaga bumi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Saya pamit undur diri. Dan saya juga pamit. Sampai jumpa di podcast Putra Putri SMA Negeri 4 Surakarta berikutnya.